Oke teman-teman, kembali lagi dengan salah satu channel Mas Tang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Ini adalah seri rifle panjang atau ala-ala sniper, mungkin bisa dibilang DMR ya. Nah, sebelum gue masuk ke unit kedua, unit ala sniper ini, gue ingin ngasih tahu bahwasanya di toko Thesaurus juga menjual ini ya, hard case. Ini ada yang model seperti ini, warna coklat, dan juga ada yang warna hitam. Ini dari mana, Nov? Dari VFC. Dari VFC? Iya. Dari VFC. Nah, harganya berapa? 1,9. Kalau nggak salah juga di toko juga ada model buat handgunnya ya? Ada. Nih teman-teman nih, tuh sudah ada busanya. Jadi teman-teman, tuh, ini busanya tebel. Jadi kalau teman-teman mau cutting sesuai dengan unit kalian, ya biar supaya nggak ngoplok aja, itu bisa, bisa banget. Ada warna apa namanya hitam dan warna tan. Dan yang ini untuk yang handgunnya nih dari VFC juga. Tuh sama udah ada busa telurnya, telur puyuh bukan telur ayam, ya kan, kada kecil-kecil. Ini berapa, Nov? 525. Dia mau nyatut 5 juta, dibilangnya 2 juta. Nggak boleh. Masa ini 1 juta 900, ini 500. Jadi biar tampilannya lebih keren dan juga lebih aman, ngebawa unitnya nggak pentok-pentok apa namanya tembok atau apa ya kan, jadi bisa lecet, rusak. Kalau kita pakai hardcase speed seperti ini kan, mau lu nabrak-nabrak meja nggak perlu takut unitnya rusak kan. Lagian kalau model zaman dulu tuh yang model nih kayak gini nih, hardcase yang model tas udah nggak zaman teman-teman. Jadi mari kita beralih ke unit seperti ini, unit apa namanya, hardcase yang seperti ini, lebih safety dan lebih keren kalau dibawa-bawa ke tempat sukir ya kan. Lu bisa kalau lu seorang organ tunggal, ini juga bisa nih. Jadi kalau lagi nggak sukir, lu mau main organ tunggal, lu bisa masukin piano lu di mari, gitu. Atau bisa masukin raket, tenis juga bisa. Oke, segitu aja iklannya. Jadi teman-teman bisa tanya ke Mbak Novi atau Mbak Ica atau Mas Septiawan untuk hardcase seperti ini. Ada berapa biji nih sekarang nih stoknya? Kalau yang hardcase pistolnya lumayan. Oh, lebih banyak ya? Oh. Jadi ini harga 525 ya kan? Jadi daripada lu nenteng-nenteng dalam tas, masukin ke dalam hardcase lebih aman. Nih Bang. Oke, sekarang kita masuk ke seri unit panjang selanjutnya. Juga datang dari VFC. Jadi Bang, dari tadi ngomongin VFC mulu ya? Dari mulai si hardcase-nya, lalu patch-nya, lalu apa namanya nih, unit-unitnya juga dari unit VFC. Nah, ini yang berikutnya nih. Ini unit belibet. M1110. Ya kan? Ini penampakannya biasa dipakai, kalau nggak salah ya, kalau salah tolong direvisi oleh para Marine di US sana sebagai senapan runduknya, ya kan? Dan kalau nggak salah juga, ini juga dipakai di film si Sniper Amerika, American Sniper. Nah, dia juga dipakai unit ini nih, ya kan, panjang dan warnanya juga warna tan nih Bang, coklat, gitulah, sama sesuai di film-film tersebut. Panjang juga. Nah, kita lihat. Kita buka dulu dusnya. Seperti apa? Dari dusnya aja udah kelihatan teman-teman. Bahwasanya ini adalah rifle dengan interpedal panjang. Nah, kalau VFC memang tampilan kemasan seperti ini. Beda jauh sama modal produk dari Tokyo Marui. Cuma dapat apa namanya, magazinnya satu,
Nggak ada baby loader bang. Ada. Baby loadernya sama kayak di toko. Jadi pastiin setiap pembeliannya dapat baby loader juga. Kalau nggak pakai baby loader bisa, tapi tangan lu sakit. Ya kan masukin baby ke dalam mesin itu cukup keras teman-teman. Ada banyak model baby loader yang bisa kalian cari aja yang paling enak lu masukin baby itu yang model mana. Gitu. Ini buku manualnya semacam buku ini ya, buku note sekarang tuh. Ya kan? Lucu loh. Magazinnya mirip seperti magazin yang tadi SR25, dia kalibernya lebih besar seperti daripada kaliber model M4. Seperti kayak tadi gue bilang S25 ataupun Scar ataupun HK17. Ini nggak ada yang bisa dibuka bang. Entah kalau nggak tahu gimana bang. Kayaknya sama, cuman beda tipe. Mau dicoba? Coba ya. Sama ya? Tadi mana bang? Nah, ini kalau sama, ini menarik teman-teman. Lu bisa beli beda seri, beda tipe unit, tapi dapat magazinnya satu, bisa dipakai di dua unit yang berbeda. Sama, mana lihat. Nah. Ini yang SR25 tadi, ya Cak? Yang tadi mana? M110? Ini yang M1110 nih. Tuh, warnanya sama, lebarnya sama. Nanti kita coba di unitnya. Oke teman-teman, ini dia penampakan dari VFC M110. Warna tan, dari gue bilang di awal. Kalau di restylenya biasa dipakai di para marine di US sana. Navy Seal juga pernah pakai ini. Kalau kita lihat nih dari ujung sampai ujung nih warnanya tan semua. Dan mostly terbuat dari bahan metal. Kalau kita lihat di video yang sebelumnya yang ngomongin SR25, nanti akan gue sandingkan, itu mirip-mirip. Dari mulai markingnya, nih di sebelah sini markingnya kelihatan nih. Ya kan? Markingnya kelihatan juga. Lalu di bagian sebaliknya juga ada marking yang sama. Kayak ini markingnya sama dengan yang ada di VFC ya? Betul nggak sih? Tuh. Mirip-mirip ya. Jadi setiap pembelian produk VFC itu akan mendapatkan patch berwarna coklat atau berwarna hitam selama persediaan masih ada, teman-teman. Nah, ini menggunakan popor fix. Nih. Ya kan? Udah nggak usah dipapain, nggak usah dilipat, nggak usah ditekuk. Gue nggak tahu kalau apakah ini bisa dibuka diganti dengan model popor lainnya. Seperti bisa, seperti kayak model gue dulu SR25 itu bisa gue ganti-ganti modelnya. Hanya memang memerlukan tambahan bumper tube-nya untuk bisa nyambung ke model-model stok yang lain. Di sini ada QD sling ya, Bang ya. Buat kita masukin si pengait sling, ya kan. Untuk bagian depannya sih nggak ada, memang biasanya langsung dicantolin di sebagian outer barrel seperti ini. Nah, ini dari ujung si flash header sampai ke bodi bagian belakang upper itu semua bagiannya terbuat dari bahan metal nih. Ini rel semua, nggak ada cover-covernya sama sekali. Tuh, besi, handguard. Bagian sebelah kiri ini ada bolt catch, selektor, dan juga magazine catch. Ya kan? Batu bolt catch itu adalah untuk melepas bolt yang kelok ketika pelurunya habis. Jadi kita untuk merilis si bolt yang kelok itu, jadi ini. Kalau peluru habis, baik di reel steel-nya ataupun di unit airsoft gun-nya, itu akan buka seperti ini teman-teman. Nah, untuk membalikkan si boltnya ini yang warna silver, ya, kita pencet si bolt release nih. Ini namanya bolt release. Kalau ini namanya mag catch. Jadi untuk melepas si mag, ya kan? Untuk selektornya sama seperti SR25, cuman ada dua, save dan fire doang nih. Nanti akan kita lihat apakah penggunanya sama seperti si SR25.
Gitu. Oke, maju ke bagian handguard, kan cukup panjang. Dan menurut gua kalau ini model semi sniper, kayaknya perlu deh lu pakein namanya bipod lagi ya, ataupun apa sih, front grip di depan, jadi lu nggak pegel seperti ini, ya kan? Atau lu tambahin si bipodnya, gitu. Nah, biasanya yang gue tahu, gue punya teman namanya Dio, dia juga punya model seperti ini. Dia masukin silencer nih, silencernya bisa masuk sini langsung nih. Jadi ini nggak perlu dilepas, langsung masukin silencer. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk arrow setnya ada di bagian belakang nih, bisa ditekuk. Ini. Sekarang gue akan sandingkan sama yang SR25 tadi. Ini dia nih. Perbedaannya yang jelas ada di bagian popor. Ya, popornya ini udah bisa menggunakan LMT, bisa adjustable. Kalau di bagian bodinya sendiri sama-sama udah ada marking yang sama nih. Dan selector juga sama, cuma fire dan single. Fire dan save. Lalu pada bagian ininya, apa namanya, handsetnya, dia yang si SR25 itu bisa diletakkan di bagian pinggir, sementara yang ini enggak. Tuh. Maju ke bagian depan, bagian handguardnya ini. Nah, ini baru kelihatan berbeda juga, di mana handguard yang si SR25 itu seperti ada bentuk logamnya nih. Ditutupin lagi sama lempengan metal, nggak seperti ini. Jadi yang ininya ditutupin kayak gini nih. Atau memang dia modelnya seperti ini ya. Jadi cuman ada di bagian ujung sini dan ujung sini. Kalau SR25, kalau yang M110 ya udah modelnya seperti ini aja. Dan kalau yang M110 di outer barrelnya itu kelihatan bentuknya tabung begini nih. Lihat nih di dalam handguardnya tabung. Kelihatan? Sementara kalau yang SR25 si outernya itu ada teksturnya. Di dalam tabung handguard ini ada teksturnya bolong-bolong gitu kayak bola-bola. Gitu teman-teman. Nah, kalau yang M10 tadi gue bilang bedanya dia mempunyai outer barrel yang panjang dari mulai ujung di body sampai ke depan. Ya, nih. Kalau yang SR25 cuma sampai di sini aja. Dan kalau yang M110 bisa dimasukin silencer nih dari mulai ujung sini sampai batas si handguard nih. Gitu. Gua atau apa SR dulu juga bisa dilakukan seperti itu. Tapi setahu gua nggak bisa. Dia cuma bisa ganti si flash header ini menjadi silencer. Jadi nggak bisa dimasukin ke ke bagian outer barrel ini. Tapi kalau teman-teman ada yang pernah lakukan itu, ya silakan ngomong di kolom komentar. Nah, ini si SR25 tadi gue coba pakai mengisinya memang jodohnya ini nih. Nah, kalau gue lihat dari paket pembeliannya si M110 itu, ini paket pembeliannya. Sepertinya sama nih. Ya kan? Gue kan coba masukin punya SR25 ke M110. Secara kalibernya juga sama, lebarnya juga sama dimensinya nih. Sama teman-teman, tuh. Jadi paduan warnanya antara titan dan warna logam ya, silver gitu. Kita akan coba tembakin berapa EPS yang didapat dari M110 GBBR dari VFC. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes EPS-nya dulu. Berapa yang didapat dari si M110 VFC. Dan ini hanya bisa single teman-teman, nggak ada burst-nya. Oke, sini kita lihat. Sini. Empat 435
sekitar 430 sampai 450-an lah teman-teman ya. Sekarang kita akan tembakan feel seperti apa kalau ke target. Habis. Jadi kata Bang Tony itu kalau dingin bisa mempengaruhi sistem board lock-nya. Jadi kalau keadaan dia bisa hangat, misalnya mungkin karena ini ruangannya dingin ya teman-teman, itu bisa memungkinkan si board lock-nya nggak kekunci. Kalau teman-teman bisa main di luar, jika kan kita di ruangan ber-AC itu bisa berfungsi board lock-nya. Tadi sudah dicoba sama Bang Tony, dibantu Bang Tony untuk membuktikan bahwasanya unit ini aman, board lock-nya berfungsi. Coba kita akan lakukan sekali lagi. Kita isi dikit aja. Kita isi 3 aja nih teman-teman. Kita isi 3. Lalu kita hangatkan dulu si magazinnya. Gini bang ya? Ketekin. Ini nggak perlu dilakukan karena kita di ruangan ber-AC. Tapi kalau di lapangan sih bisa sih langsung hangat ya. Tuh jadi coba semoga bisa nih. Enggak juga. Jadi memang gitu teman-teman. Ganti magazine. Coba kita coba tes magazine satu lagi. Ada di sini nggak? Nggak ada, belum ada. Mau di sini. Ya. Jadi magazine si SR25 sama yang M110 ini sama teman-teman. Tadi ini ya? Iya. Kompatibel kata si Nopi mah. Nah sekarang gue pakai magazine SR25. Nah, ngelok kan? Yang tadi nih SR25 sempat kita nggak mainin, kita diemin. Memang kalau GBBR itu kalau kita pakai terus, dia akan dingin nih si magazinnya nih. Dan itu bisa memungkinkan dia nggak berfungsi board lock-nya. Emang seperti itu teman-teman, normal-normal aja. Tadi gue bilang sekali lagi, kalau di ruangan outdoor kan hawanya lebih hangat ya, jadi bisa berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, demikian review dari M1110 dari VFC yang juga kompatibel magazinnya dengan SR25 dari VFC juga. Setiap pembeliannya mendapatkan patch dari VFC. Gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Habis ini kita akan mereview unit panjang lainnya. Jadi stay tune video berikutnya.